Shalom, selamat pagi Jemaat Efrata dan juga Jemaat Hermon. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Ada begitu banyak kebaikan, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Biar kita terus bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini mari datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bawa syukur yang terbaik dari hatimu kepada Tuhan. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tidak pernah terhitung jumlahnya. Anugerah-Mu selalu besar dalam hidup kami Tuhan.
hadapan Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku sungguh kami bersyukur kepada Tuhan yang empunya hidup kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu menyatakan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami melihat anugerah-Mu yang berlaku bagi kami. Kami berjalan dalam rancangan-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Kami bersyukur sebab Kau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat perkenanan-Mu sepanjang tahun ini. Ada begitu banyak berkat Tuhan, ada begitu banyak mujizat Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur, pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau kami berada di tengah badai, tapi kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang perkasa, yang memegang hidup kami, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Bersama-Mu dalam rancangan-Mu yang dahsyat, kami aman di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, dirasakan kasih-Mu. Yang merasakan pertolongan Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan kami. Kini mataku tertuju padamu, dirasakan kasih-Mu Tuhan.
Sebab kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib masih ada sampai hari ini. Kami mau mengakhiri tahun 2022 dalam rancangan Tuhan. Kami mau akhiri tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Sebab penolong yang setia selalu menyertai kami. Tidak pernah sekalipun kami melihat Tuhan meninggalkan kami. Bahkan di tengah badai, bahkan di lembah kekelaman, Tuhan sedang memandang kami dan berkata, aku ini jangan takut. Akulah Tuhan pencipta hidupmu. Akulah Tuhan yang memberkati, yang melindungi, yang menjaga, yang membawa engkau kepada kemenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami terus memandang kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah takut melihat ke depan. Karena kami memandang Yesus yang besar, melebihi masalah kami, melebihi pergumulan kami. Yesus yang kami sembah, Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kau jadikan indah dalam rancangan-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari pagi hari ini mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan yang berat, yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Percaya Dia Tuhan yang merancang yang terbaik dalam hidupmu. Dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita.
Dia tahu jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan kita. Asalkan kita mau percaya, Dia Tuhan penolong yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Janjinya selalu ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Sebab itu pagi hari ini, mari naikkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, percaya Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya. Hanya Yesus penolong kami yang setia. Hanya Yesus penolong kami yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini mata kami memandang kepada sumber pertolongan kami. Kami mengakhiri tahun 2022 dengan sukacita, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Dan kami memandang kepada Yesus, sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Semuanya akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Semua akan Kau jawab sesuai waktu-Mu yang tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
terus beriman kepadamu Tuhan. Kami menantikan cara-Mu yang terbaik menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Kasih Tuhan tetap abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari renungkan setiap kasih setia Tuhan di dalam hidupmu. Bukankah Dia Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita? Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kau selalu menjagaku. Terima kasih. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Yang merasakan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai diraku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Di setiap musim kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan memperhatikan kami. Kami berjalan dalam rancangan Tuhan yang mulia. Biar rencana Tuhan digenapi bagi kami. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Arif akan berdoa.
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui, bahkan ribuan hari yang sudah kami lewati, dan kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami menyatakan ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan terus belajar mengandalkan Engkau dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Sebab kami sudah mengalami betapa besar kasih-Mu, kuasa-Mu terbukti dalam hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam setiap masalah pergumulan yang kami harus hadapi. Pertolongan-Mu sangat terbukti bagi kami Tuhan. Di akhir tahun 2022 ini Tuhan, kami mau pastikan hidup kami semakin bergantung kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Hari-hari yang akan kami lewati, kami pastikan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun juga Tuhan, kami akan terus mengandalkan Engkau. Dan pasti kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu yang ada di Efrata khususnya. Tuhan menolong umat-Mu Tuhan. Kiranya kami semua umat-Mu semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun juga yang akan terjadi di hari-hari kami ke depan, kami akan terus melekat kepada Engkau Tuhan. Kami akan terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Engkau Allah yang dapat dipercaya, Engkau Allah yang dapat diandalkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim. Tuhan memberikan terus hikmat, menambah-nambahkan pewahyuan-Mu, sehingga apa yang disampaikan lewat pemberitaan firman Allah adalah isi hati-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh mengerti kehendak-Mu, apa yang harus kami kerjakan sebagai umat-Mu Tuhan. Dan membawa kami umat-Mu semakin kuat, semakin dewasa, semakin berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan apapun juga yang terjadi kami percaya kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu akan terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu, kami percaya perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib selalu nyata dalam hidup kami. Nyata sungguh, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang berdaulat atas segala kuasa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau menolong juga memberkati Ibu Trivena Karunia Jaya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam masa lanjut usianya. Melekat hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga beliau semakin menjadi teladan buat setiap kami orang-orang yang melihat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kiranya penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat Natal buat semua kita. Baru beberapa hari lalu kita merayakan Natal dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun baru? Ada banyak orang berkata rasa-rasanya ada banyak kesulitan, kesusahan di tahun 2023. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita mau hidup terus mengandalkan Tuhan. Kita percaya saat kita ada di dalam Dia, kita akan jalani tahun 2023 dengan kepastian. Karenanya judul firman Tuhan saya hari ini adalah melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia ada harapan. Harapan akan hari depan di dalam Kristus adalah kepastian. Kita mau terus melangkah bersama dengan Tuhan sebab
Kita percaya Tuhan akan menuntun kita. Ia berkuasa, Ia berdaulat, Ia bisa mengubah masa depan hidup kita. Sebab Ia Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir akan hari depan. Karena hari depan sungguh ada bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ia hidup dan Ia selalu ada buat setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Saulus. Ia punya masa lalu yang mengerikan. Ia murid dari Gamaliel, seorang guru yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Orang Farisi, orang Saduki, orang Eseni, semua kagum dengan pengajaran Gamaliel. Kita tahu ceritanya, Saulus orang yang giat membela agamanya. Ia tangkap semua pengikut-pengikut Kristus. Dan hingga suatu saat ketika ia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubah. Masa depannya berubah. Ia punya masa lalu yang tidak baik, tetapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan mengubah segalanya. Hingga di dalam masa depannya penuh dengan kepastian. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama tinggalkan masa lalu kita. Kita mau sama-sama lupakan yang di belakang dan terus arahkan pandangan kita ke depan. Sebab di dalam Yesus ada hari depan. Kita akan melihat Tuhan menuntun kita. Sama seperti Tuhan menuntun Saulus hingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Namanya berubah, bukan lagi Saulus, namun menjadi Paulus. Kita lihat tulisan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sangat sukacita ketika ia alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bahkan ia berkata, segala sesuatu yang dulunya aku anggap mulia, semuanya itu tidak ada artinya. Bahkan ia melupakan apa yang di belakang. Ia mengarahkan pandangannya ke depan. Segala masa lalu yang menghambat ia untuk lari lebih cepat, dianggapnya kerugian. Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah kita berbeda dengan kisah Paulus. Apa masa lalu kita yang harus kita tinggalkan? Kalau itu menghambat perjalanan rohani kita untuk lihat masa depan yang lebih baik. Apa hal yang merugikan kita yang mesti harus kita lepas dari hidup kita? Hingga kita bisa melangkah pasti menuju masa depan ya Tuhan janjikan untuk kita anak-anaknya. Rugi itu bicara jika orientasi hidup hanya fokus kepada diri sendiri dan hal duniawi. Rugi itu bicara jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa masa lalu kita yang membuat kita jadi lupa untuk tinggal dalam Kristus? Apa masa lalu kita yang akhirnya membuat kita tidak menjadikan Yesus pusat segalanya dalam hidup kita? Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita dalam memasuki tahun 2023, maka tidak heran hidup kita pasti akan diselimuti kekhawatiran. Hidup kita dikuasai ketakutan. Kita tidak mau meninggalkan segala dosa yang merintangi. Kita nggak mau hidup bergantung kepada Tuhan. Kita masih selalu fokus kepada diri sendiri. Kita nggak mau mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Gak heran Bapak Ibu Saudara jika kekhawatiran melanda hidup kita. Saat kita dengar semua situasi gak kondusif dan lain sebagainya, maka hati kita pasti akan mudah diselimuti ketakutan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari ubah fokus hidup kita. Jangan kita fokus pada diri sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita untuk masuki tahun baru, tahun 2023. Kita mesti anggap semuanya itu kerugian kalau kita tidak mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Kalau orientasi hidup kita hanya fokus pada diri sendiri atau hal-hal duniawi. Mari tinggalkan semua itu. Sama seperti Paulus. Ketika dulu ia seorang yang giat membela kepercayaannya, agamanya. Ia berjuang sedemikian rupa dengan kekuatannya untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Karena dasar yang ia lakukan semuanya dari hukum Taurat. Saat Paulus berjumpa dengan Tuhan, ia berkata, semuanya itu aku anggap kerugian. Ia sadar ternyata orientasi hidup harusnya hanya kepada Kristus, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Kalau di hari-hari lalu kita masih mengejar hal-hal duniawi dan hidup dengan kekuatan kita sendiri untuk sukses, untuk berhasil, mari kita mau belajar untuk libatkan Tuhan dalam hidup kita. Lebih jauh lagi kita mengenal Tuhan. Enggak salah punya mimpi ingin hidup sukses. Enggak salah punya harapan untuk bahagia. Tapi apalah artinya itu semua kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Kita mesti harus jadi anak-anak Tuhan yang selalu tinggal dalam Kristus. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan. Jangan kita mengejar yang ditambahkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya hati untuk mengasihi Tuhan, maka engkau akan mendapat segala sesuatu yang ditambahkan. Mungkin itu bicara kesehatan, kebahagiaan, masa depan dan lain sebagainya. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan, kejar lebih dahulu kerajaan Allah. Hidup tinggal dalam Kristus. Maka kita tidak akan khawatir untuk menghadapi tahun 2023. Sebaliknya, kita akan melangkah dengan pasti menuju harapan dan masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tinggalkan hal yang merugikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, adalah sangat sulit untuk menjaga kehidupan yang berpusatkan Kristus jika kita masih memiliki hal-hal yang menjadi pesaing di jalan kita dengan Dia. Jangan ada hal lain yang akhirnya membuat cinta kita makin kurang. Yang membuat kita gak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hobi kita mengalihkan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan kita membuat kita jadi sibuk hingga lupa waktu. Kita gak lagi sediakan waktu untuk saat teduh. Mungkin orang-orang yang kita sayangi jadi prioritas dalam hidup kita, hingga kita lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan.
ada hal-hal lain yang menjadi pesaing saat seharusnya Yesus ada bersama dengan kita, terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Jika ada hal lain dalam hidup kita selain Kristus, maka sulit buat kita untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan ada hal-hal lain dalam hidup ini yang akhirnya membuat kasih kita kepada Tuhan makin berkurang hingga akhirnya tidak ada lagi kasih mula-mula dalam diri kita. Mari tinggal di dalam Dia. Mari fokus untuk hidup mengenal Tuhan lebih jauh. Maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan. Coba Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu ke depan seperti ini, ya. Lalu lihat jari Bapak Ibu yang ada di depan. Ketika kita lihat jari kita yang ada di depan, maka yang lain pun akan jadi kabur karena fokus kita kepada jari kita. Ya, coba sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu, ya. Lalu taruh jari tangan Bapak Ibu ada di depan seperti ini. Dan fokus lihat jari tangan Bapak Ibu. Maka apapun benda yang ada di balik jari akan terlihat kabur. Karena kita fokus melihat jari kita. Demikian sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita melihat benda-benda yang ada di balik jari tangan kita ini, maka jari kita yang akan terlihat kabur. Nah, demikianlah kalau kita mau fokus memandang kepada Kristus. Ketika kita terus melihat Kristus, maka kita akan melihat harapan. Sekalipun mungkin keadaan tidak menjanjikan. Tapi saat kita fokus kepada Kristus, maka kita akan melihat hari depan sungguh ada. Kita nggak akan pusing dengan berita-berita yang kita dengar. Kita hanya yakin akan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita makin dekat dengan Tuhan, maka suara Tuhan dalam hati kita akan makin keras kita dengar. Kita tidak akan mendengar kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Namun sebaliknya kita akan mendengar harapan dan kepastian di dalam Yesus. Jangan ada hal-hal lain dalam hidup ini yang akhirnya membuat kita ragu, khawatir, takut dan lain sebagainya. Hanya Yesus yang harus ada dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak-anaknya harus tinggal di dalam Dia. Tinggalkan hal-hal yang merugikan. Apa itu? Mungkin itu dosa lama kita yang mengikat. Mungkin itu rasa kecewa. Mungkin itu kemalasan kita. Mungkin kita dulu terlalu asik mengejar kemewahan dunia. Ya, kita lupa untuk prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu hal yang merugikan, hal yang merintangi hidup kita untuk kita maju bersama dengan Tuhan meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Mungkin itu zona nyaman. Atau jangan-jangan saat kita mendengar berita-berita yang mengerikan, menakutkan, karena prediksi orang-orang di sekitar kita berkata, wah kayaknya memang tahun 2023 akan ada resesi dan lain sebagainya, hingga itu membuat kita akhirnya bersungut-sungut. Kita lupa mengucap syukur karena hati kita diliputi kekhawatiran hingga yang terjadi kita bersungut-sungut. Hal-hal apa yang merintangi hidup kita untuk maju, melangkah pasti dengan Tuhan, kita mau tinggalkan itu. Lupakan apa yang di belakang. Arahkan pandangan kita ke depan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan adalah Allah yang mau menuntun kita. Ia Immanuel, Ia tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya. Saya teringat akan peristiwa di mana ketika Tuhan hendak membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka mengalami kesusahan karena mereka hidup sebagai budak di negeri orang lain, Bapak Ibu. Ya, saat mereka ada di Mesir, Firaun memanfaatkan tenaga mereka untuk orang Israel bekerja keras buat bangsa Mesir.
Lalu akhirnya Tuhan mendengar seru doa mereka. Dan Tuhan ingin menuntun mereka hingga mereka punya masa depan yang indah. Tidak lagi tinggal di negeri orang, tetapi di tanah perjanjian. Bukankah ini satu perubahan yang dahsyat? Dari seorang budak menjadi seorang yang merdeka. Dari yang dulunya dijajah, ya, menjadi orang yang merdeka. Dari yang dulunya orang yang kalah, ya, dikuasai oleh Firaun, jadi orang yang berkemenangan karena mereka akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dari yang gak punya masa depan, rasanya sudah gak ada harapan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa puluh tahun mereka menjadi budak. Sepertinya gak ada setitik terang di tengah gelap yang bisa menunjukkan adanya masa depan buat mereka. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup kita anak-anaknya, yang sanggup mengubah masa depan bangsa Israel dari seorang budak jadi seorang tentara Allah, hingga akhirnya mereka selalu berhasil dalam pertempuran dan akhirnya menduduki tanah Kanaan. Dalam hidup ini ada banyak pertempuran yang harus kita hadapi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan bersama dengan kita. Ia pasti akan latih kita. Sama seperti ketika Tuhan latih orang-orang Israel. Demikian juga Tuhan pasti akan tuntun kita, ubah kita. Bahkan kita bisa masuk kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Mari kita lihat rencana Tuhan yang dahsyat itu dalam hidup orang Israel. Dan tentunya juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Jadi sebelum Tuhan tunjukkan jalan untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, sebelum Tuhan latih mereka hingga mereka menjadi tentara-tentara Allah, ya, Tuhan mau supaya orang-orang Israel mencari Tuhan lebih dahulu. Datang beribadah kepada Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan punya kehendak supaya umat Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini rancangan Tuhan buat hidup kita yaitu apa? Supaya kita umatnya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebelum tanah Kanaan direbut, sebelum orang Israel berperang melawan bangsa-bangsa, Tuhan melatih mereka lebih dahulu. Dan kita tahu cerita demi cerita yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, selalu orang Israel berhasil memenangkan pertempuran selama mereka taat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan untuk kita adalah mari fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tahun-tahun ini kita belum sampai sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan mungkin tahun-tahun ini kita selalu mengandalkan kekuatan kita, kita berkata, kalau tahun ini dengan kekuatanku, dengan semua perhitungan yang aku buat, aku bisa berhasil. Aku akan buat lagi itu di tahun depan. Hingga kita lupa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali pun Bapak Ibu Saudara untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jelas firman Tuhan berkata, hal yang utama adalah mari kasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Biar umatku pergi untuk beribadah. Baru setelah itu Tuhan latih mereka hingga mereka menjadi tentara-tentara Allah yang luar biasa. Dalam peperangan mereka selalu menang. Bahkan mereka berhasil menduduki tanah Kanaan.
Sebelum semua janji Tuhan digenapi, Tuhan cuma mau yang pertama yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Dan iblis paling takut Bapak Ibu Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan punya hati yang mengasihi Tuhan. Buktinya Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel hendak keluar dari tanah Mesir, pergi beribadah kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Firaun? Lihat di pasal selanjutnya, Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di negeri ini, di Mesir. Boleh kamu mau beribadah, tapi ibadahnya di Mesir. Jangan jauh-jauh perginya, tetap aja di Mesir. Ya, Firaun coba menghalang-halangi orang Israel untuk pergi beribadah. Firaun bilang, oke, kamu boleh beribadah, ya, tapi tetap di negeri ini. Seolah-olah ya iblis tuh mau bicara begini sama kita. Oke, kamu boleh beribadah, kamu boleh sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi nggak apa-apalah dosa-dosa dikit, ya. Tapi nggak apa-apalah, ya, tetap aja selingkuh, ya. Tapi nggak apa-apalah terus hidup di dalam dosa, ya. Andalin kekuatan dong. Kamu kan punya kemampuan, ya. Kamu punya kepandaian dan lain sebagainya. Iblis coba memanipulasi hingga akhirnya kita jadi anak Tuhan yang nggak fokus dengan Tuhan. Dosa adalah dosa. Apa dosa yang merintangi dalam hidup kita mesti harus kita tinggalkan. Kita mesti harus ambil keputusan, ya Tuhan, aku mau berubah dan lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Tidak ada hal-hal lain dalam hidup yang membuat iman kita bergeser, kasih kita berkurang. Justru sebaliknya, kita mesti harus tinggalkan semua yang merintangi, supaya kasih kita kepada Tuhan makin kuat, makin bertambah, iman kita makin kuat di dalam Dia. Jangan tertipu dengan iblis. Dia akan coba goda kita, hingga akhirnya yang terjadi kita jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam dosa, dan akhirnya kita akan tinggalkan Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang dibilang oleh Firaun? Ayat 28. Tadi ayat 25, boleh kamu beribadah, tapi harus di negeri ini. Tapi Musa berkata, enggak, kita mesti harus tinggalkan negeri ini. 3 malam perjalanan, 3 hari perjalanan. Wah, itu kan berarti benar-benar harus tinggalkan Mesir, Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu ini yang dikatakan oleh Firaun. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Okelah ke gereja, tapi ngapain komsel? Okelah pelayanan, tapi ngapain ikut spiritual grow up dan lain sebagainya. Ya, iblis selalu ingin menahan hidup kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ia nggak mau hidup kita bertumbuh. Ia nggak mau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Ia selalu akan goda kita hingga akhirnya Tuhan bukan lagi fokus hidup kita. Kita mulai lagi jatuh dalam dosa dan kita mulai lagi melihat ke belakang. Kita tergiur dengan apapun yang ada di dunia ini hingga akhirnya saat kita lihat, wah kok yang lain diberkati ya, kok aku belum diberkati. Muncullah rasa kecewa dalam diri kita. Kok yang itu mobilnya sudah ganti, kapan aku ganti mobil? Kok temanku itu beli sepatu bagus, kapan aku bisa beli sepatu? Lihat, iblis akan terus meracuni hati kita. Hingga akhirnya kita lupa bersyukur. Kalau kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita gak akan khawatir dengan apapun.
Kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, kita gak akan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita mencintai Tuhan, maka hasrat di hati kita hanyalah satu, yaitu apa? Ingin selalu menyukakan hati Tuhan. Bukan lagi menyukakan hati diri sendiri, tapi hidup menyukakan hati Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari apapun membuat kita gak khawatir dengan apa yang terjadi di hari depan. Justru ketika kita makin cinta Tuhan, kita akan songsong hari depan dengan langkah yang pasti karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ada masalah, Pak? Ya, memang ada masalah. Buktinya ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus lewati Laut Teberau, ya. Mereka berhenti di ujung jalan, dan saat mereka berhenti di ujung jalan, depan laut, belakang tentara Mesir. Ada masalah, tetapi lihat, ketika masalah ada, Tuhan pun juga ada. Wow, sekali lagi, masalah memang ada, tapi saya mau ingatkan, Tuhan yang kita percaya juga ada buat setiap kita. Maka ketika Tuhan ada buat setiap kita, Ia pasti akan bukakan jalan buat kita semua. Hingga Laut Teberau itu terbelah jadi dua, mereka berjalan di tengah-tengah laut, Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu hal yang takjub buat kita, hal yang mengagumkan buat kita? Demikian Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu semua, mari lupakan yang ada di belakang kita. Arahkan pandangan kita kepada Kristus, sebab Ia terang yang pasti akan menuntun hidup kita, meraih masa depan yang Ia janjikan. Iblis datang untuk mencuri, membinasakan dan membunuh. Mungkin masa depanmu yang dibunuh, mungkin sukacitamu yang dihabisi oleh Yesus. Maksud saya oleh iblis. Mungkin kasih dalam keluarga itu yang dicuri oleh iblis. Mungkin damai sejahtera itulah yang dicuri oleh iblis. Tapi ingat, Yesus datang memberi kehidupan. Ia hidupkan kembali kasih-Mu dalam keluarga. Ia hidupkan ekonomimu yang sudah mati. Ia hidupkan lagi pengharapanmu karena Yesus tinggal dalam hidup kita semua. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Di bait lagu ini dikatakan, masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Wah, semua gagalku ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Wow, jangan lihat masa lalu. Tuhan sudah ampuni kita. Tuhan sudah basuh kita dengan darah-Nya. Dan bahkan gagal kita pun ditebus oleh-Nya. Dan sekarang kita diangkat jadi anak-anak-Nya. Untuk apa? Mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Karena di dalam Dia kita akan jadi anak-anak-Nya yang terus hidup dalam sukacita. Refrennya berbunyi, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Wow, pujian ini mengatakan, aku mau berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Arahkan pandanganku hanya ke depan karena Yesus terang yang menuntun hidupku. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat
Banyak orang Israel yang terus melihat ke belakang, mereka bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mereka kalah di padang gurun. Tapi ada orang-orang Israel lainnya yang mau ikuti tuntunan Tuhan. Mereka lihat ke depan hingga yang terjadi, kemenangan selalu terjadi. Dan bahkan mereka masuk tanah perjanjian. Ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, berhasil masuk tanah perjanjian. Karena mereka memilih untuk tidak melihat ke belakang, melihat ke depan. Arahkan pandangan kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus. Anggap semua hal yang merintangi itu hal yang merugikan. Tanggalkan dan lari lebih cepat untuk meraih kemenangan yang Tuhan janjikan di hari depan kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita mau menutup ibadah saat teduh pemuritan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Sungguh Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini. Perjalanan dalam hari ini kami berserah hanya kepadamu saja. Tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Tuntun setiap pikiran kami. Tuntun setiap hati kami. Apabila kami hari ini pun harus memutuskan sesuatu, Tuhan tolong kepada kami. Taruh hikmat kepada kami untuk kami bisa memutuskan hanya bersama Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Mari saudara angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus juga memberkati setiap pekerjaanmu. Dan kemanapun engkau pergi, di situ ada berkat tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.